Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Ratu Ilimis, Tambuk A1 Q1 21029, kelas A, jurusan Bimbingan dan Konseling. Video ini saya buat bertujuan untuk UAS mata kuliah belajar dan pembelajaran. Langsung saja, saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu jelaskan hakikat belajar dan pembelajaran. Saya langsung saja, pembelajaran membutuhkan hubungan dialogis yang sungguh-sungguh antara guru dan peserta didik, di mana penekanannya adalah pada proses pembelajaran oleh peserta didik dan bukan pengajaran oleh guru. Konsep seperti ini membawa istilah belajar sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut pada soal kedua, yaitu soalnya apa peran guru bimbingan dan konseling dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Jawabannya adalah peranan guru bimbingan dan konseling yaitu salah satunya memberikan bantuan kepada guru berupa data-data tentang peserta didik yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam kegiatan mengajarnya. Lalu tujuan dari bimbingan adalah membantu murid, saya ralat, yaitu membantu individu untuk mencapai perkembangan yang optimal, dapat menyesuaikan diri secara baik, dapat juga menemukan dan mengatasi masalahnya sehingga mencapai kehidupan yang bahagia, sejahtera, dan bermakna. Ke soal berikutnya, yaitu jelaskan perbedaan cara manusia belajar dengan mengenai teori behavioristik, teori kognitistik, teori konstruktivistik, dan teori humanistik. Langsung saja, teori yang pertama yaitu teori behavioristik. Dalam proses belajar mengajar, yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Teori belajar behavioristik sangat tergantung dari beberapa aspek, seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Lalu perbedaan teori yang kedua selanjutnya adalah teori kognitivistik. Adalah teori yang berfokus pada cara kita untuk memahami bagaimana pikiran manusia saat belajar. Teori ini didasarkan pada ide bahwa manusia secara mental bisa memproses informasi yang telah mereka terima. Jadi saat mempelajari sesuatu yang baru, siswa akan memproses dan membangun pemahaman mereka sendiri mengenai suatu topik berdasarkan pengalaman dan pengetahuan masa lalu mereka. Teori berikutnya yaitu teori konstruktivistik. Lebih menekankan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, dan lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya, sehingga dalam proses belajar mengajar guru dapat mengajarkan para murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya dan melatihnya agar bisa mengambil keputusan. Perbedaan teori yang terakhir yaitu teori humanistik. Berbeda dengan teori belajar behavioristik yang dimana lebih mengutamakan melihat tingkah laku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sedangkan teori behavioristik hanya melihat motivasi manusia sebagai sebuah usaha untuk memenuhi fisiologis manusia. Soal berikutnya yaitu perbedaan dari model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Langsung saja, yang pertama adalah metode. Metode adalah pembelajaran tergambar dari awal sampai akhir proses pembelajaran. Model dapat dijadikan panduan dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya adalah pendekatan. Pendekatan sendiri adalah proses
pembelajaran yang dimana konsepnya dapat menjadi wadah atau melatari. Selanjutnya, berbeda dari model atau pendekatan, strategi adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi dalam pengelolaan proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah teknik. Teknik adalah alat atau cara yang digunakan guru agar menyampaikan bahan pengajaran kepada peserta didik. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu salah satu contoh metode pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa. Langsung saja jawabannya, menurut saya metode yang dapat dipakai untuk mengaktifkan siswa adalah metode demonstrasi. Karena pada metode demonstrasi dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung. Ini akan membuat siswa merasa tertarik dan penasaran. Maka dari itu mereka akan lebih fokus serta aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja tadi. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.